Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Viro secara terbuka menantang Mahesa Birawa. Beranikah Mahesa Birawa menjawab tantangan ini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Malam itu, Mahesa Birawa tak dapat memicingkan mata. Dia gelisah sekali. Sebentar-sebentar di atas pembaringan dalam kemah, dia membalik ke kiri, lalu membalik ke kanan. Ingatannya mengawang kembali pada masa 17 tahun yang silam. Terbayang olehnya kematian Rana Weleng. Terbayang juga olehnya Suci, perempuan yang bunuh diri itu. Dan ketika ingatannya berpindah pada pemuda yang mengaku anak dari Rana Weleng itu, tubuhnya seperti dijalari hawa dingin. Meski sudah dapat mengukur kehebatan lawan, namun Mahesa Birawa tidak takut sama sekali untuk menghadapi pemuda itu. Cuma kemunculan si pemuda yang tidak terdugalah yang benar-benar mengejutkan dan menyirapkan semangatnya. Hati kecilnya mengutuki kebodohannya sendiri. Pada masa 17 tahun yang silam itu, dia tahu kalau Rana Weleng dan Suci mempunyai seorang putra. Kenapa dia tidak sekaligus menghabisi orok Rana Weleng itu? Tapi saat itu, tentu saja dia tidak mempunyai pikiran panjang seperti waktu sekarang ini. Mahesa Birawa membalikkan tubuhnya kembali. Dia memandang ke dinding kemah. Dan pada dinding kemah itu, seperti terbayang oleh matanya, rentetan kalimat yang pernah dibacanya pada dinding tempat kediamannya 17 tahun yang lalu, yaitu ketika dia baru saja berhasil melarikan Suci dan memasukkannya ke kamarnya. Di sana, di dalam ingatan Mahesa Birawa alias Suranyali, seperti tertera kembali rentetan kalimat itu. Rentetan kalimat yang menjadi kenyataan. Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang. Mahesa Birawa akhirnya turun dari pembaringan. Beberapa lama dia mondar-mandir di dalam kemah besarnya itu. Kemudian teringat dia pada kematian Kales Renggi dan 2 orang mata-mata yang dikirimnya ke kota raja tempo hari. Mereka menemui kematian akibat turun tangannya seorang manusia aneh. Kales Renggi mati dengan guratan angka 212 pada keningnya. Dan tadi dia juga saksikan sendiri kematian Sutorande dalam cara yang sama. Kalau begitu, sedikit banyaknya atau mungkin pasti sekali pemuda yang mengaku anak Rana Weleng itu yang sesungguhnya adalah adik seperguruannya sendiri, pastilah mempunyai sangkut paut atau hubungan dengan Pajajaran. Dan kalau sudah begini, berarti bocornya rencana untuk menggulingkan Prabu Kamandaka, bocornya rencana untuk memberontak terhadap kerajaan. Mahesa Birawa melangkah lagi mondar-mandir sambil mengepalkan tinjunya. Dia harus bertindak cepat sebelum Pajajaran benar-benar tahu keseluruhan rencananya. Bukan mustahil saat itu bala tentara Pajajaran tengah menuju ke perkemahan mereka untuk menyapu gerakan mereka. Malam itu juga, Mahesa Birawa berunding dengan kelima adipati. Dan malam itu pula diputuskan untuk menggerakkan seluruh pasukan ke kota raja. 2 orang kurir dikirim terlebih dahulu. Yang pertama untuk menemui Raden Merku Alit di kota raja. Untuk memberitahukan bahwa karena sesuatu hal yang mendesak, maka pasukan diberangkatkan malam itu juga dan direncanakan untuk menggempur Pajajaran selambat-lambatnya 1-2 jam sesudah fajar menyingsing. Kurir yang kedua berangkat menuju puncak Gunung Halimun, menemui Begawan Sakti Sitaraga yang sebelumnya telah mengatakan bersedia turun tangan membantu kaum pemberontak.
Tapi kurir ini kemudian tertawan oleh prajurit-prajurit Pajajaran di perbatasan. Meski tetap berhati bimbang akan kebenaran peringatan yang dibacanya di dinding kamar adiknya, namun Prabu Kamandaka tak urung menyiap siagakan bala tentara Pajajaran secara diam-diam. Dan ketika dini hari itu ia dibangunkan secara mendadak, dilaporkan tentang terlihatnya sepasukan besar mendatangi kota raja. Raja Pajajaran ini benar-benar menjadi kaget. Benar juga peringatan itu, katanya dalam hati. Kepada kepala-kepala pasukan kerajaan segera diberikan perintah kilat. Kalau pasukan yang datang itu adalah benar pasukan pemberontak, hadapi mereka di luar tembok kerajaan. Manakala sinar fajar pertama memancar di ufuk timur, maka pada saat itu pula lah mulainya berkecamuk pertempuran yang dahsyat di sepanjang tembok besar yang mengelilingi kota raja. Yang paling seru adalah pertempuran pada 2 buah pintu gerbang. Pihak pemberontak menyerang habis-habisan untuk dapat membobolkan pintu gerbang kota raja itu. Yang diserang bertahan mati-matian. Suara beradunya senjata, peki kematian, lolongan manusia-manusia yang terbabas senjata, bau anyirnya darah, semuanya menjadi satu, menimbulkan suasana yang mengerikan. Agaknya, serangan lawan mulai tak dapat dibendung. Hal ini kelihatan sesudah pertempuran berkecamuk hampir setengah jam lebih. Prabu Kamandaka dengan teriakan-teriakan hebat berkelebat kian kemari memberi semangat pasukan Pajajaran. Prabu ini menunggangi seekor kuda putih dan di tangannya tergenggam sebilah golok panjang yang telah berlumuran darah. Prabu Kamandaka seperti terpukau dan tak mau percaya akan kedua matanya. Ketika dia bergerak ke medan pertempuran sebelah timur, dia langsung berhadap-hadapan dengan Werku Alit, saudara sepenyusuannya sendiri. Mataku kah yang terbalik? Atau benarkah kau yang ada di hadapanku ini, Alit? Ujar sang Prabu. Raden Werku Alit tertawa membesi. Matamu masih belum terbalik, Kamandaka. Cuma otakmu yang miring sehingga mengambil hak orang lain. Hak apakah yang telah aku ambil dan siapakah orang lain itu? Takhta kerajaan adalah hak syah diriku, Kamandaka, jawab Werku Alit garang. Prabu Kamandaka tertawa dingin. Kau mengigau di siang hari, Alit. Aku sangka kau sendiri yang menjadi biang racun pentolan pemberontak yang memberikan perintah untuk mengeroyok Raja Pajajaran ini. Suara beradunya senjata, peki kematian, lolongan manusia-manusia yang terbabas senjata, bau anyirnya darah, semuanya menjadi satu menimbulkan suasana yang mengerikan. Satu demi satu, prajurit yang bertempur bersama rajanya itu gugur bergelimpangan. Keadaan sang Prabu sangat kritis sekali. Sedang di sebelah barat, bala tentara pemberontak di bawah pimpinan Mahesa Birawa sudah hampir berhasil membobolkan pertahanan pintu gerbang. Berhasilkah Werku Alit dan Mahesa Birawa dalam meraih ambisi buruknya ini? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.